sebagai orang hukum tata negara, saya mau memberikan bingkai dulu. Jadi satu, tidak ada kaitan antara berapa persen Anda dipilih dengan upaya impeachment. Karena konstitusi kita menyediakan pintu itu. Pintu untuk dipilih dan pintu untuk diberhentikan. Namanya pemberhentian presiden. Sepanjang dia memenuhi syarat, maka presiden dan atau wakil presiden itu bisa di-impeach. Tidak betul juga kalau kemudian dia satu paket lalu di-impeach harus dua-duanya. Salah satu bisa, dua-duanya bisa. Makanya dikatakan dan artinya kumulatif atau artinya alternatif. Itu alasan untuk meng-impeach itu ada 3 kategori besar. Satu, melakukan pelanggaran hukum berat seperti pengkhianatan terhadap negara, kemudian suap, korupsi, tindak pidana berat lainnya, dan intinya yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas. Yang kedua adalah melakukan perbuatan tercela. Nah, yang ketiga adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dari semua 3 kategori syarat tersebut, maka kita bertanya, kalau misalnya ada the trial of impeachment terhadap Gibran Rakabuming Raka, syarat mana yang kemudian pasal atau artikel impeachment mana yang bisa digunakan? Nah, saya mengatakan ya 3 itu bisa digunakan semua. Misalnya pelanggaran hukum berat. Kalau misalnya bisa dibuktikan bahwa dokumen-dokumen pendidikan Gibran itu dalam tanda kutip sengaja dipalsukan misalnya, maka kan bisa kena ancaman hukuman 6 tahun untuk tindak pidananya. Dan itu berarti pelanggaran hukum berat. Masuk kategori pertama. Kalau misalnya dia sengaja membuat informasi yang mislead terhadap pendidikannya, bisa masuk perbuatan tercelah. Karena dia tidak mengakui. Belum lagi kalau kita bicara fufu fafa. Kalau dia kemudian bisa dibuktikan bahwa dia tidak memiliki ijazah yang setara dengan SMA, ya, maka kemudian masuk tidak lagi memenuhi syarat. Nah, semua hal tersebut tentu harus dibuktikan. Harus kita lihat dari sisi perspektif good governance dan clean government.